Halo, assalamualaikum anak-anakku kelas 8. Kita bertemu lagi di materi. Kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental. Kenapa sih kita perlu belajar tentang kesehatan mental? Karena kita perlu memikirkan untuk diri kita. Selain sehat secara fisik, kita juga perlu memikirkan sehat secara mental. Memikirkan tentang kesehatan mental itu salah satu prioritas yang harus kita pikirkan, karena jika kita sakit saja kita perlu pergi ke dokter untuk berobat. Nah, jika kita sakit secara mental, kita pun juga perlu untuk mencari pertolongan. Sesuai pengertian WHO mengenai kesehatan mental, kita bisa membaca bahwa merupakan keadaan yang sehat dan sejahtera. Setiap individu menyadari potensi yang mereka miliki. Nah, karena itu individu yang memiliki kesehatan mental yang baik, maka bisa dilihat dia akan berperan secara aktif dan positif dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan orang yang memiliki gangguan kesehatan mental itu bisa dilihat ada beberapa gejala yang muncul dalam perilaku mereka. Salah satunya bisa kita baca adalah depresi. Depresi ini adalah suatu perasaan sedih yang berkepanjangan. Dia merasa tidak berdaya, dia juga kehilangan gairah untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, kita bisa melihat apakah seseorang mengalami depresi atau tidak. Minimal kalau dia memiliki 5 dari 8 tanda-tanda di bawah ini, maka dia bisa dikatakan sedang mengalami depresi. Karena itu kita juga membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa mengetahui apakah dia mengalami depresi atau tidak. Jadi kita tidak bisa mendeteksi pada diri kita sendiri, kita memerlukan bantuan profesional seperti psikolog, konselor, atau psikiater untuk membantu kita dengan memberikan terapi dan intervensi yang tepat agar depresinya dapat diatasi. Kemudian gangguan berikutnya adalah kecemasan. Kecemasan ini sebenarnya siapapun bisa mengalami rasa cemas. Misal kita menghadapi sesuatu hal yang baru, kita akan ujian, terus kemudian kita bertemu hal-hal yang baru. Sebenarnya rasa cemas ini adalah sesuatu hal yang normal. Namun bagi beberapa orang kecemasan bisa menjadi sesuatu yang berlebihan, bahkan bisa lebih dari sekedar stres yang akibatnya menjadi situasi yang serius yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari pada seseorang. Bahkan bisa sampai muncul pikiran-pikiran yang berlebihan yang tidak masuk akal dan sulit untuk dikendalikan. Itu akibat terparah jika kecemasan ini tidak dikendalikan dengan baik. Kemudian gangguan berikutnya adalah kesedihan dan kehilangan. Setiap kita pernah pasti mengalami rasa sedih, karena ini adalah salah satu bentuk emosi yang memang wajar untuk dirasakan. Nah, perasaan kesedihan ini bisa muncul ketika kita kecewa, kita kehilangan orang yang kita sayangi, dan beberapa hal-hal lain yang terkait dengan permasalahan keluarga yang itu bisa menimbulkan rasa sedih. Nah, rasa kesedihan dan kehilangan ini tidak hanya berdampak pada perasaan kita sendiri, tapi juga bisa berdampak pada aktivitas kita sehari-hari, seperti kita akhirnya sulit berkonsentrasi, kita susah untuk membuat suatu keputusan. Nah, gangguan berikutnya yaitu melukai diri dan bunuh diri. Nah, sebenarnya orang yang mempunyai kecenderungan untuk membahayakan diri atau melukai diri ini adalah seseorang yang dia kadang merasa terperangkap. Dia tidak bisa memutuskan sesuatu sehingga dia merasa putus asa. Dia juga ada perasaan membenci diri sendiri, di mana nanti akhirnya dia bisa mempunyai kecenderungan untuk mencoba bunuh diri. Padahal sebenarnya
perasaan putus asa hingga kemudian memiliki pikiran untuk bunuh diri, itu bagi kita seorang muslim itu adalah perbuatan-perbuatan yang amat tidak disukai Allah. Karena kita harus percaya bahwa sebagai muslim akan kita memiliki Allah, tempat kita bergantung, tempat kita memohon, karena jika ada suatu masalah pasti ada penyelesaiannya. Allah memberikan kesulitan pasti juga bersama dengan kemudahan. Itu sudah tercantum dalam Al-Quran. Karena itu sebagai seorang muslim kita harus percaya ada Allah yang bisa membantu kita mengatasi setiap masalah kita. Atau jika kamu merasa punya seseorang yang bisa kamu ajak untuk bicara, kamu temui, kamu ajak temanmu itu untuk berbagi apa yang kamu rasakan. Kamu harus yakin bahwa ada orang-orang di sekitarmu yang siap untuk membantumu, siap untuk menolongmu, sehingga kamu harus yakin bahwa pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup itu adalah sesuatu hal yang sangat mengerikan dan itu tidak disukai dalam agama kita sebagai seorang muslim. Nah, yang berikutnya kita akan belajar diskusi mengenai studi kasus. Ada kasus 1 dan kasus 2. Silahkan kamu pilih salah satu dari kasus itu. Kamu mau mendiskusikan kasus 1 atau kasus 2. Setelah kamu pilih kasusnya, kemudian kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada yang sudah saya sampaikan tersebut berdasarkan kasus yang kamu pilih, gitu ya. Ini untuk membantu kamu mengetahui mengenai bagaimana kesehatan mental itu berarti bagi kehidupan kita. Dan di akhir materi ini yang penting kalian ingat bahwa it's okay to not to feel okay. Artinya tidak apa-apa jika kamu itu merasa apa-apa gitu loh. Tidak masalah kalau kamu memang merasa tidak baik-baik saja gitu. Sehingga kalau kamu merasa butuh bantuan, kamu harus yakin, jangan ragu-ragu untuk mencari bantuan lebih lanjut. Kamu bisa menghubungi guru BK atau orang-orang yang kamu percaya atau tempat fasilitas kesehatan yang juga memberikan pelayanan konsultasi, entah psikologi, entah psikiater ya. Jadi kamu itu harus merasa yakin bahwa ada orang-orang yang baik, orang-orang yang sayang di sekitar kamu, yang siap menolong kamu jika kamu membutuhkan bantuan. Karena kesehatan mental itu sesuatu hal yang penting yang harus kita pikirkan, seperti halnya kita memikirkan kesehatan fisik. Karena kesehatan yang paripurna adalah sehat secara fisik dan sehat secara mental. Oke, begitu untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.